Ini bisa percaya, bisa enggak juga, tapi emang realitanya bahwa ada Clipper teman-teman, tapi mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan gede dan luar biasa banget ya di TikTok affiliate. Ini TikTok affiliate loh. Clipper, TikTok affiliate, tapi penghasilannya gede banget. Dan makin kesini makin banyak yang melakukannya dan makin banyak yang dapat penghasilan juga. Memang agak sedikit dilema sih ya. Wah, kok Clipper doang kok bisa? Kok aku ngonten sendiri udah sekian lama kok malah nggak bisa. Nih, kita coba bedah ya. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu baru kali ini dan mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mana teman-teman sekarang ini mungkin lagi berjuang. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait soal Clipper di TikTok affiliate ya teman-teman ya. Kalau untuk Shopee affiliate saya masih belum mengulik apakah konten Clipper masih bisa dapat cuan di Shopee affiliate atau belum atau tidak gitu ya. Tapi kalau di TikTok affiliate, nah ini udah banyak yang membuktikannya dan banyak yang dapat cuan dari sana. Yaudah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya awal mulanya itu ya teman-teman, itu saya melihat laporan pemenang dari salah satu produk milik Denny Sumargo guys, yaitu produk sombong. Nih, saya coba record screen aja ya, biar teman-teman ada gambaran juga. Ya, dari laporan pemenang-pemenang sombong ini, teman-teman, itu di situ kayak banyak banget gitu loh, akun-akun Clipper yang menurut saya, wih, ini gokil banget sih. Dari video-videonya bisa dapat segitu banyak, dan bahkan dari AI juga ada ya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba scroll ke bawah dulu untuk laporan pemenang-pemenang ya dari affiliate TikTok ya. Ini ada beberapa nih ya, teman-teman. Sebentar, mana ya pengumumannya ya? Oke, di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini pemenang-pemenang jadi orang-orang yang apa ya ibaratnya bisa membuat konten terkait soal sabun sombong, sabun wajah, tapi mendapatkan omset yang gede banget. Nah, ini di sini-sini itu kemarin tuh saya selalu ngikutin ya. Dan ada beberapa kayak kejanggalan dan aneh itu teman-teman ya. Nih ini kan untuk ininya ya, hadiah-hadiahnya nanti. Nah, top coba ya. Nih, ada Kodenis, ada Waterdoll, ada Sombong Skincare, ada Nextclip 62 nih ya. Kita lihat Nextclip 62. Terus di sini ada berbagai macam juga. Ada Duke Kazuya, ada yang lain-lain juga ya. Nanti kita akan tandain ya teman-teman ya, orang-orang pemenang-pemenang ini. Nah, kita akan ke bulan sebelumnya. Sebentar, ini masih pengumuman hadiahnya. Kita akan masuk ke pengumuman orangnya. Nih, Kodenis, Waterdoll, Nextclip 62 ada lagi. Terus kemudian di sini ada Mas Joy Perabot Rumah, ada Duke Kazuya lagi, ya. Terus kemudian kita scroll lagi ke bawah lagi, nyari laporan pemenang nih, affiliate leaderboard lagi. Tunggu, di sini bukan, sebentar ya. Kita cari kenapa kelewat apa enggak nih sebentar. Yang tadi itu top 5 udah ya, top 5 udah. Di sini kita akan coba lagi scroll dulu ya. Nah, ini ada lagi ya teman-teman ya. Ini klip random 9, teman-teman. Ada Duke Kazuya lagi ya, teman-teman ya. Duke Kazuya itu banyak, sama ada Nextclip itu banyak banget di tahun 2025. Itu udah cukup lumayan banyak banget tuh teman-teman. Sebentar, kita coba cari leaderboard lagi ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi guys. Nih, ini Kodenis sama Kencur 7, klip random 19. Tuh, ada lagi ya. Entah kenapa Sombong ini didominasi oleh para Clipper. Dan ya income mereka itu kayak gede banget gitu teman-teman. Nah, kita akan coba masuk salah satu Clippernya ya teman-teman. Nih, Nextclip 62 kayak gini nih teman-teman. Tuh, ini produk-produknya dia nih teman-teman. Tuh, cuman gimana ya tuh. Ini yang dipakai Mas Ade gitu ya. Ini kalian lihat sendiri ya, dia masuk ke top leaderboard, artinya omsetnya cukup lumayan besar. Nih, Nextclip ID dia termasuk. Nah, ada beberapa yang saya coba cari itu akunnya nggak ada teman-teman. Nggak ada, mungkin bisa jadi ganti username atau akunnya ke-banned. Nah, itu bisa jadi. Karena sebenarnya konten-konten kayak gini itu dilarang ya teman-teman ya. Tuh. Jadi nggak tahu ya dilarang apa enggak, tapi yang jelas ini tuh bukan konten original ya. Ini menurut saya pribadi sebenarnya nggak boleh. Nah, cuman karena diakal-akalin, edit-edit, jedak-jeduk, di custom editingnya yang pada akhirnya video orang dari live streaming diklip terkait soal sabun wajah. Nah, dibikinlah konten kayak gini. Nah, mungkin ya, sekarang itu kayak jadi tren kali ya. Orang ngedonate ke live streaming orang lain, terus ditanyain sesuatu yang terkait untuk produk.
produk yang memang lagi viral. Contoh, ngedonate 10.000, tanya terkait produk sabun wajah favoritnya apa bang gitu. Ketika dia menjelaskan sabun wajah terkait soal tuh ya ini, Mas, tips skincare atau pola hidup sehat muka cerah nggak kusam dong kayak Deko dulu gitu. Nah, dia membahas di sini menjawab terkait soal sabunnya apa, terus kemudian skincare-nya apa aja. Nah, itu bisa dipotong-potong dan dimasukkan ke ranjang. Nah, bisa jadi memang caranya seperti itu. Ada modal 10.000, terus kemudian diberikan sebuah pertanyaan dan langsung ada yang jawab. Nah, di sini jawabannya itu diklip, diupload di akun mereka. Nah, itu bisa jadi ya, itu bisa jadi salah satu strategi yang mereka lakukan saat ini. Nah, kalau soal duluan siapa yang upload konten ini? Ya jelas, yang ngedonate dan yang memang dengan tujuan awal untuk mempertanyakan produk tersebut gitu ya. Jadi produk tersebut bisa dipromosikan. Oke, kita akan coba ya next clip ini apakah masih ada akunnya, karena ini sering kali menang guys. Ya, next clip ini cukup lumayan sering kali menang nih. Next clip 62 ya akunnya. Oke, ini ada nih next clip 62. Bukan ini nih. Tunggu. Akunnya itu next clip 62 tanpa spasi. Tuh, jadi kayak gini nih mereka bikin akun banyak banget guys. Jadi jujur-jujuran aja kita kadang nggak bisa menemukan akun realnya tuh. Next clip 42, next clip 62, dan seterusnya. Foto profilnya sama semuanya. Jadi bisa dibilang ini kayak seakan-akan apa ya, ternak kali ya. Bisa dibilang kayak ternak begitu tuh teman-teman. Nah, terus tadi itu ada yang namanya Duke Kazuya. Nih, Duke Kazuya ini akun aslinya kayak udah nggak kedeteksi dan nggak ada gitu ya. Duke.Kazuya 2. Nah, Duke.Kazuya doang itu udah nggak ada guys, udah nggak ketemu. Entah itu kena suspend atau gimana. Tapi pola-polanya sama teman-teman. Mulai ngembangin akunnya dulu, bikin trafficnya dulu dari klip-klip ya, dari clipper-clipper gitu. Nah, di sini kalian lihat sendiri tuh, ya. Belum ada konten affiliate-nya dan karena memang followernya masih 110. Nah, begitulah caranya itu. Kazuya akun kedua ngeklip tuh ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jujur, kita nggak perlu tahu omset detailnya mereka berapa, yang gimana-gimana gitu ya. Karena mereka udah masuk top leaderboard. Ibaratnya mereka masuk ke penghasilan yang termasuk pemenangnya. Dan di leaderboard tadi penghasilannya itu udah di atas 30 juta untuk satu produk dari produk sombong aja. Karena mereka menang kan. Nah, jadi kalau komisi 10% aja mereka udah dapat 30 juta tuh sebulan ngeklip. Tapi ngeklip itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi kalian harus mantengin streamer-streamer dan mungkin harus modal donate gitu ya. Buat 10.000 kayak tadi. Nah, kenapa mereka melakukan itu bang? Kalau donate 3 kali kan bisa beli produknya. Kenapa mereka harus ngeklip gitu ya? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah simpel. Mereka butuh sosoknya. Sosok dari influencer atau streamer yang terkenal, yang wajahnya familiar di kalangan anak muda, Gen Z. Nah, itulah yang mereka incar guys. Jadi kalau ada influencer atau orang yang terkenal yang ngomong terkait soal produk itu, biasanya orang-orang pada percaya. Sehingga itu akan menimbulkan dan memicu orang itu mau beli lebih cepat. Dan ingat, harus tahu satu hal juga bahwa produknya memang produk laku. Produknya memang produk bagus. Produknya memang orang udah mau beli gitu loh ya. Emang dari awal orang udah mau beli dan memang produknya emang udah laris aja dari sononya. Orang udah percaya dari sononya. Ditambah lagi sosok yang ada di balik video tersebut. Gitu ya. Jadi cukup lumayan gede-gede juga sih untuk clipper-clipper sekarang itu. Cuman ya kalian tahu sendiri kan, akun-akun yang dulu menang di tahun Maret 2025, 1 tahun yang lalu akunnya udah pada nggak ada. Nah, bisa jadi akun tersebut disuspend atau di-banned, dihapus sama TikTok karena pelanggaran re-upload tadi. Terus kemudian dia bikin akun baru dan seterusnya. Nah, apakah ini kerjaan yang sia-sia? Nggak sia-sia bang. Kita bikin capek-capek video, ngedit-ngedit, akunnya disuspend. Nah, sebenarnya tiap orang mempunyai pola dan cara masing-masing ya teman-teman ya. Karena di YouTube pun saya juga masih punya beberapa teman yang mainnya kucing-kucingan kayak tadi gitu. Jadi bikin konten yang abu-abu, dapat AdSense cair, channelnya disuspend, di-banned. Dia akhirnya coba bikin channel lagi atau beli akun baru yang monet terus dibikin lagi, udah cair, nggak lama disuspend lagi, bikin lagi. Ya memang banyak seperti itu. Ya memang cara mainnya mereka cari duitnya seperti itu dan itu ada. Dan nggak bisa kita pungkiri juga.
Apakah mereka nggak rugi melakukan semua itu? Ya mungkin mereka enjoy melakukan ini. Karena pertama mereka dapat uangnya juga. Nah, cuman ini kembali lagi ke pilihan masing-masing. Ya, selama tidak merugikan orang lain atau mungkin streamernya ini merasa dirugikan kalau videonya diklip, ya itu akan menjadi tindakan yang kurang tepat. Tapi sekarang ini zamannya streamer itu malah pada happy nggak sih kalau di clipper? Ya, kalau di clipping kontennya. Bahkan banyak kok influencer besar, streamer besar malah justru bayar orang yang mau ngeklip video dia gitu ya. Jadi ya kayak bukan sesuatu yang gimana-gimana. Ini udah eranya gitu loh, udah lagi trennya seperti itu, dan bahkan influencernya sendiri malah seneng kalau video diklip. Ya kita mau gimana? Ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya bahas ya teman-teman, bahwa sebenarnya banyak banget cara nyari uang di luar sana gitu ya. Tinggal cocok nggak dengan kalian, terus kemudian hati kalian tenang nggak melakukan cara seperti itu, kalian merasa ini cara yang berkah apa enggak. Nah, itu kalian harus cari tahu sendiri dan kalian juga harus tetapkan dan tentukan sendiri ya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.